Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, niat sholat hajat 2 rakaat agar diberi kemudahan oleh Allah untuk melunasi hutang. Jadi kalau kita punya hajat, kebutuhan apa saja, termasuk untuk melunasi hutang, dekatkan diri kepada Allah, lakukan sholat 2 rakaat, wudhu dulu dengan wudhu yang sempurna. Pokoknya ingin apa saja, kita butuh apa saja, mintalah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolonganlah kepada Allah, bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan sholat. Di antara sholat yang bisa dikerjakan ketika kita butuh atau hajat pada Allah adalah sholat hajat. Sholatnya biasa minimal 2 rakaat. Nah, yang pertama niat Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal hajati rok'ataini ada'an lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajati, aku sholat sunat hajat rok'ataini 2 rakaat, adaan lillahi ta'ala, kesunahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 2 rakaat salam. Kalau inginnya sholatnya 6 rakaat berarti 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat salam lagi, sampai 3 kali sholat berarti 6 rakaat. Jadi minimal 2 sampai 12 rakaat dengan salam tiap 2 rakaat. Ini yang latihnya usolli sunnatal hajati rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Dan ketika niat ini sudah bisa diniatkan hajatnya apa. Misalkan akan mempunyai hajat sebuah acara agar diberi kesuksesan oleh Allah, terhindar dari mara bahaya, diberi kelancaran, maka saya niat sholat hajat di sini, yaitu 2 rakaat ini, memohon agar dilancarkan acara saya besok, misalnya seperti itu. Kemudian pada rakaat yang pertama membaca Fatihah dan ayat kursi. Jadi setelah Fatihah nanti yang dibaca ayat kursi. Kalau tidak hafal ayat kursi bagaimana? Silahkan baca surat yang lain, karena tidak ada aturan yang baku untuk sholat hajat ini. Kenapa di sini milih ayat kursi? Karena sebagian para ulama menganjurkan ayat kursi. Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, paling agung di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat kursi adalah ayat yang paling agung, paling mulia di dalam Al-Quran. Jadi sudah cocok kalau kita mengamalkan kedua ayat ini di dalam sholat hajat kita. Kemudian perlu diresapi ketika membaca surah Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita resapi, segala puji hanya milik Allah, pengatur seluruh alam. Allah Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam, Tuhan seluruh alam. Nah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini Allah menjawab. Allah berkata, Hamidani abdi, oh ini hambaku sedang memujiku. Jadi ini dialog langsung seorang yang sholat ketika sampai pada Alhamdulillahirabbil alamin kita memuji Allah. Allah juga berkata, ini hambaku memujiku. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Mendengar pujian seperti itu, Allah menjawab, Asna adayya abdi, ini hambaku menyanjungku. Jadi kita berdialog dengan Allah, kita yakinkan, kita hadirkan di sholat kita bahwa kita dijawab oleh Allah, yaitu dengan jawaban Asna adayya abdi, hambaku memujiku, menyanjungku. Kemudian kita mengucapkan Malik yaumiddin, Allah adalah pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Allah yang mengatur semua acara, agenda di hari pembalasan. Tidak ada panitia yang lain. Adapun malaikat itu cuma melaksanakan perintah Allah. Ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah berkata,
Majjadani abdi, ini hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Lalu lanjut, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa jawaban Allah ketika kita berucap seperti ini? Allah berkata, hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Jadi sini dibagi dua, kita menyembah Allah, kita juga memohon. Di sini Allah sudah berjanji, wali abdi ma sa'ala, apapun yang diinginkan hambaku maka ia akan mendapatkannya. Kemudian lanjut dengan ihdinas syiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Lalu syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus itu yang bagaimana? Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, seperti para nabi, para rasul, para ulama, para wali, para sahabat. Wairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai, Yahudi. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat seperti orang-orang Nasrani. Sampai di sini Allah juga berkata, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini tadi adalah untuk hambaku, dan apapun yang diminta hambaku maka akan mendapatkannya. Disinilah kita lalu mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Ketika di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ini diterentakkan lagi di dalam hatinya, hajatnya apa, kebutuhannya apa, keinginannya apa, dibicarakan, disuarakan, tapi di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Allah sudah tahu. Ya Allah, saya mohon kepadamu diberi kelancaran acara besok, atau dikabulkan hajat yang ini, tidak ada yang bisa menolong selain Engkau, kabulkanlah hajatku ini ya Allah. Kemudian di rakaat yang kedua setelah baca Fatihah seperti ini, yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus somad. Kita resapi artinya. Setelah itu salam seperti biasa, lalu berdoa. Doanya ada doa pertama, ada doa kedua, silahkan dipilih. Kalau kedua-duanya tidak hafal, doa saja dengan pakai bahasa Indonesia, lalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun jika ingin menggunakan doa ini, maka akan kita bacakan. Ini doanya bagus sekali, yaitu kita berdoa kepada Allah seraya membawa-bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad. Jadi kita membawa nama besar Nabi Muhammad, yaitu sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nabi rahmah, yaitu Nabi yang pengasih penyayang, penuh kasih sayang. Ya Muhammad, kita memanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila Rabbi. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, aku sudah menghadap kepada Allah dengan menyebut namamu. Fi hajati hadhihi, di dalam hajatku ini. Di sini disebutkan hajatnya di dalam hati. Yang dimaksudkan itu hajat yang apa? Lituqodo, agar segera ditunaikan. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Allahumma ya Allah, fasyaffi'hu, maka terimalah syafaatnya, pertolongannya fiyya, di dalam hajatku ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Karena Allah sangat cinta dan sangat sayang pada Muhammad.
Sehingga kalau kita nebeng dengan nama Muhammad, Nabi Muhammad, insya Allah akan lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita berdoa langsung tanpa tawasul kepada Nabi Muhammad. Kemudian doa yang kedua, La ilaha illallahul halimul karim. Kita memuji Allah dulu, la ilaha Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, al-halim yang maha penyantun, al-karim maha mulia, subhanallahi rabbil arsyil azim, maha suci Allah pemilik aras yang besar, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara seluruh alam. As'aluka mujibati rahmatik, aku mohon kepadamu wahai Allah, mujibati rahmatik, hal-hal yang bisa mendatangkan kasih sayangmu, wa azaima maghfiratik, dan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunanmu, wal ghanimata min kulli birrin, dan bisa mendapatkan keuntungan dari setiap kebaikan, wassalamata min kulli itsmin, dan aku memohon keselamatan dari setiap dosa. La tada'li dzamban, jangan biarkan satu dosa pun di dalam diriku, illa ghafartah, tanpa engkau ampuni, wala hamman illa farrajtah, dan jangan biarkan kesedihan di dalam diriku kecuali semuanya engkau hilangkan, wala hajatan, dan jangan biarkan ada tersisa satu hajat pun, hiya laka ridhon, yang engkau ridhoi, illa qadaitahas, kecuali semuanya engkau kabulkan, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Jangan lupa ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Catatannya, sebelum sholat wudunya diperbaiki, sunnahnya 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali 3 kali. Jadi diperbaiki sebaik-baiknya karena akan menghadap Allah untuk sebuah hajat. Para pemirsa rahimakumullah, teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.